Pemirsa Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menegaskan fokus utama diarahkan pada sektor perhubungan sebagai kunci pembukaan akses wilayah dan juga kelancaran distribusi logistik bagi masyarakat terdampak korban bencana Sumatera. Kami ajak Anda melihat langsung situasi terbaru di lokasi bencana Sumatera dan bagaimana menjaga asa korban bencana Sumatera. Bergabung dari luar studio dengan Gustika Yusuf Hatta, relawan yang tengah berada di Padang, Sumatera Barat, dan juga ada Bang Junalisa, korban bencana di Aceh. Sudah tergabung nampaknya, tapi baru tersambung dengan Mbak Gustika. Selamat sore, Assalamualaikum. Dan sementara Selamat sore. itu melalui sambungan telepon, nampaknya masih tersambung dengan Foner begitu ya, dengan Bang Junalisa dari Aceh. Selamat sore, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nampaknya saya harus ke Bang Jurnalisa terlebih dahulu ya Mbak Gustika. Saya ingin dengar suara dari Aceh. Saya perlu disclaimer juga di sini, kami tidak melupakan Sumatera Utara karena kami juga turut mengundang dari lawan influencer yang tengah berada di Sumut tapi belum bisa bergabung. Oleh karena itu Sumut dan Sumbar dan Aceh kita dialog pada hari ini. Saya ke Bang Jurnal. Bang Jurnal, kondisi Anda seperti apa sore ini? Silakan. Baik, terima kasih bisa terhubung dengan CNN secara langsung. Walaupun visual saya secara gambar ini agak terganggu di sini karena memang sinyal juga agak sedikit terbatas di Kabupaten Aceh Tengah. Kondisi kami di Kabupaten Aceh Tengah sampai hari ke-21 ini masih, kalau listrik masih gelap-gelap terang. Ya. Terus ada 7 kecamatan yang masih terisolir sampai hari ini. Ada 80 kampung itu masih terisolir gitu Mas ya. Oke. Jadi masih membutuhkan drop sembako itu melalui udara seperti yang sudah dilakukan dalam beberapa hari ini. 7 kecamatan itu adalah kecamatan yang terjauh dari pinggiran kota kabupaten begitu Mas ya. Oke. Satu hal lagi yang paling terpenting hari ini untuk Kabupaten Aceh Tengah ini kan kami akses keluar ke pesisir daerah kami daerah pegunungan Mas. Ya. Jadi untuk akses keluar itu ke pesisir terputus dia di dua jalur. Pertama jalur Aceh Tengah Birun, dan yang kedua jalur Aceh Tengah Luk Sumawe. Jadi akses sampai hari ini masih terputus, walaupun memang terus ada pengerjaan-pengerjaan dilakukan oleh pihak-pihak swasta dan pemerintah. Tapi sampai hari ini kami sudah mulai kekurangan sembako begitu Semaya. Sembako ada tapi dengan nilai yang tinggi, dengan harga yang tinggi. Kita misalkan seperti beras gitu Mas ya. Beras harga normal itu kalau di pasaran 15 kilo itu 220. Nah hari ini beras yang beredar di Aceh Tengah itu di kota Kabupaten Aceh Tengah 430.000 per 15 kilo begitu ya. Begitu juga minyak BBM. Kemarin sempat harga tertinggi di 7 hari bencana sampai 70.000 per liter gitu Pertamax itu. Baik. Nah hari ini 21 hari bencana minyak sudah, karena banyaknya masyarakat yang menjadi oke dadakan penjual BBM. Hari ini minyak bertahan di harga 30.000 per liter Pertamax gitu Mas ya. Oke. Ya, ini semoga menjadi perhatian dari ESDM begitu ya dengan adanya kondisi seperti itu dan juga dari kementerian lain dan juga otoritas tempat. Tapi kalau Anda bisa ceritakan visual yang Anda kirimkan ke kami ini seperti apa kondisi yang terjadi? Tadi sempat diputarkan ada pengiriman bantuan melalui jalur darat. Apakah ini juga bisa dilakukan pada saat ini di sana selain udara? Ya, jalur udara memang setiap hari selama 3 hari setelah kepulangan Presiden Prabowo dari Kabupaten Aceh Tengah, itu alhamdulillah agak sedikit lancar Mas ya. Artinya daerah-daerah yang terisolir selama ini, itu sudah di-drop melalui helikopter gitu Mas ya. Nah, yang menjadi kendala hari ini kan kebutuhan lokal untuk 230.000 masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Nah, di mana dengan kejadian bencana ini juga ekonomi masyarakat kita terganggu. Sehingga untuk harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi sekali itu sudah mulai terganggu ekonomi kita secara umum gitu Mas ya. Baik, saya paham kondisinya dan saya juga turut bisa merasakan seperti apa kesulitan yang Anda alami bersama warga lainnya. Saya bergeser sebentar, tahan dulu ya Mas Bang Jurnal, kita ke Mbak Gustika. Apakah kondisi yang sama terjadi di Sumatera Barat, Mbak Gustika? Anda sebagai relawan seperti apa pandangan Anda?
Iya, saya sebagai relawan mungkin tidak mengalami hal yang korban alami secara langsung karena di sini peran saya lebih ke penyaluran bantuan dan juga penyaluran bantuan seperti sembako dan lain sebagainya. Namun memang dari yang saya temukan memang banyak sulit akses dan sulit sulit mengakses kebutuhan-kebutuhan yang esensial gitu di awal-awal terutama karena memang ketika ada banjir bandang semua yang mereka miliki hanyut dan hingga kemarin bahkan misalnya di Tabiang Banda Gadang itu juga orang-orang masih mengungsi di dalam tenda walaupun sebagian besar Sumatera Barat mungkin seperti diketahui Sumatera Barat dibanding 3 provinsi ini yang dampaknya mungkin tidak separah misalnya di Aceh Tamiang atau di Sibolga gitu ya. Tapi bukan berarti di sini tidak mengalami kesulitan. Jadi memang sampai sekarang belum ada kepastian hingga kapan mereka harus mengungsi karena misalnya tanggal 14 kemarin pun yang adalah 2 hari yang lalu ya tiba-tiba hujan yang sangat lebat bahkan sampai harus ada 1 orang yang dievakuasi karena nyaris hanyut di sungai itu di Lumbuang Buki kalau tidak salah di Batu Busuk. Oke, sejauh mana perhatian pemerintah ke Sumatera Barat, Mbak Gustika? Apakah penyaluran bantuan sudah tepat sasaran dan juga kebutuhan sandang pangan sudah tercukupi? Apalagi yang mereka butuhkan hari ini? Sepertinya kalau dibilang tepat sasaran dan apakah sandang pangan sudah tercukupi itu jawabannya jelas tidak ya karena sebetulnya dengan bergabung dengan warga bantu warga melalui LBH Padang saya juga tahu bahwa bencana ini tidak hanya berdampak kepada orang yang kena banjir secara langsung gitu misalnya. Jadi dari kami sendiri kami juga menyalurkan bantuan misalnya ke Kampung Nelayan. Di Kampung Nelayan ini air bersih, mereka tidak terkena banjir sama sekali gitu ya. Tapi yang memang bisa dilihat sebelum ada Galodo atau sebelum ada banjir bandang ini, mereka mengalami cuaca ekstrem, tidak bisa berlayar sehingga hingga saat ini sudah 1 bulan lebih tidak bisa mencari ikan di kampung nelayan tersebut. Dan tentunya karena mereka tidak menjadi korban secara langsung, mereka tidak mendapatkan bantuan. Mereka sebenarnya sudah meminta bantuan kepada kepada kelurahan misalnya. Namun bantuan yang mereka dapatkan kebetulan hanya 2 buah karung beras sejak awal untuk 100 kakak. Jadi hal-hal seperti itu tentunya yang struktural seperti itu tidak diperhatikan oleh pemerintah gitu. Sedangkan mereka yang sebetulnya adalah nelayan akhirnya dengan gelondongan kayu yang ada di laut mereka harus memutar otaknya dan menjual kayu-kayu tersebut menjadi kayu bakar karena betul-betul tidak ada pemasukan. Jadi memang akibat bencana ini sangat struktural gitu. Jadi ada hal-hal yang tidak kasat mata yang tidak terlihat gitu. Tentunya ini bukan membanding-bandingkan dengan yang langsung terdampak rumahnya hanyut dan lain-lain. Cuma memang skalanya tuh lebih dari yang kita bayangkan gitu ya. Jadi mungkin kita hanya ibaratnya hanya lihat yang terkena lumpur, tapi sebetulnya betul-betul efeknya masif gitu sih. Baik, saya bisa merasakan langsung bagaimana, apalagi saya orang Padang begitu ya, turut perhatian dengan kondisi di Padang, Sumatera Barat. Saya terakhir mau ke Bang Jurnal. Bang Jurnal, tadi beberapa waktu lalu teman kami di Aceh Tamiang melaporkan masih terdapat bantuan yang belum masuk dari pemerintah. Apakah kondisinya sama dengan Aceh Tengah, di mana tenda dari pemerintah belum dibangun dan mereka masih belum ada pasokan listrik, dan kondisi hari ini seperti apa, Bang? Harapan Anda terakhir. Ya sebenarnya kalau pengungsi di 7 kecamatan yang saya sampaikan di awal, itu sampai hari ini bantuan drop sembako itu sampai ya Mas ya. Cuman kalau untuk pendirian tenda-tenda dari pemerintah, belum kami dengar gitu Mas ya, belum kami dengar ada begitu. Nah hari ini kan untuk Kabupaten Aceh Tengah ini semuanya sudah habis Mas. Nah hari ini gas itu sudah langka, bahkan ada isu dijual itu gas 3 kg itu seharga 120.000. Nah, jadi hanya menjadi ilusi masyarakat, tetapi barangnya nggak ada gitu. Nah itu bukan hanya terjadi di Aceh Tengah, di seluruh Aceh gas itu sudah mulai langka hari ini. Nah, begitu dia Mas ya. Jadi harapan masyarakat hari ini
mengambil kayu-kayu yang hanyut di sungai akibat longsoran muntahan dari perut bumi. Baik. Kayu-kayu itu dijadikan kayu bakar begitu setelah dijemur terlebih dahulu gitu Mas ya. Oke. Jadi kondisi ini sungguh memprihatinkan. Artinya seperti perintah Presiden sendiri kepada menteri-menteri, apa sih kerja menteri-menteri di bawah Presiden Prabowo tidak begitu menindaklanjuti apa yang diarahkan Presiden. Nah, hari ini Mas bayangkan 30.000 minyak pertamax itu 1 liter. Dengan kondisi ekonomi masyarakat yang semakin terpuruk hari ini. Demikian juga gas. Baik. 120.000 Mas bisa gambarkan itu 120.000 dengan ekonomi masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja begitu di Aceh ini gitu. Baik, keluh kesah Anda tentu saya akan follow up nanti dengan KSP ataupun dari pemerintah dalam kesempatan lain begitu ya di dialog berikutnya. Saya akan catat itu harus, Mas. Catatan yang Anda berikan ke Mas, kami. Baik, dan juga semoga ditonton oleh Presiden Prabowo Subianto juga pemerintah untuk masukan ke mereka apa saja yang masih dibutuhkan oleh warga terdampak bencana. Baik, kita catat poin-poinnya Bang Jurnal dan kita sampaikan nanti ke pemerintah. Dan statement tadi mengakhiri dialog ini dan kita harapkan nanti yang terbaik untuk penanganan korban. Dan sekali lagi saya disclaimer tidak mengundang dari Sumatera Utara karena kami masih belum bisa mendapatkan narasumber dari Sumatera Utara, tidak berarti kami tidak peduli. Dan terima kasih untuk waktu Bapak Ibu berdua, ada jurnalisa dari Aceh, Bang Jurnal dan juga Mbak Gustika dari Padang, Sumatera Barat. Selamat sore, assalamualaikum. Sore.